Banyak sekali mengatakan bahwa penguasa bahkan pendiri kota Manila adalah seorang berdarah Minangkabau. Apakah benar demikian? Wilayah Luzon ini dipimpin oleh 3 raja, yaitu Raja Matanda atau Raja Aceh atau Raja Tuo, Bunao Lakandula, dan Raja Sulaiman, yang mana ketiga orang ini sama-sama berada di Manila. Sedangkan wilayah ini mendapat nama Filipina setelah diperintah oleh penguasa Spanyol, yaitu Raja Filipe II, yang akhirnya diberi nama sesuai namanya. Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Oke, kali ini saya akan membahas tentang kota Manila yang ada di Filipina. Jadi sebelum kerajaan Spanyol datang dan menjajah, akhirnya mengkristenkan hampir mayoritas orang Manila. Dulunya Manila adalah sebuah kerajaan Islam yang dipimpin oleh Raja Sulaiman. Bagaimana ceritanya? Ini dia cerita tentang Raja Sulaiman. Cerita dari berbagai media sosial YouTube, artikel di Google, TikTok, dan lain-lain. Banyak sekali mengatakan bahwa penguasa bahkan pendiri kota Manila adalah seorang berdarah Minangkabau. Apakah benar demikian? Ayo kita telusuri. Sebelumnya orang-orang Spanyol datang pada abad ke-16. Nama Filipina belum lagi ada ketika itu. Nama pulau yang terbesar di kawasan ini ketika itu adalah Kepulauan Luzon atau Seludong di daerah utara, dan Kepulauan Sulu di daerah selatan, yang mana Kepulauan Sulu ini Islam disebarkan secara luas oleh Raja Bagindo, yang banyak juga dari kita tahu beliau berasal dari Minangkabau sekitar tahun 1390-an. Sedangkan Kepulauan Luzon atau Seludong ini mencakupi daerah Tondo, Namayan, dan Manila. Semua kawasan ini dulunya di bawah kerajaan Brunei. Wilayah Luzon ini dipimpin oleh 3 raja, yaitu Raja Matanda atau Raja Aceh atau Raja Tuo, Bunao Lakandula, dan Raja Sulaiman, yang mana ketiga orang ini sama-sama berada di Manila. Sedangkan wilayah ini mendapat nama Filipina setelah diperintah oleh penguasa Spanyol, yaitu Raja Filipe II. Spanyol mencapai puncak kejayaan pada masa kekuasaan Raja Filipe II ini. Pada masa pemerintahannya, Spanyol berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Belanda dan menaklukkan Filipina, yang akhirnya diberi nama sesuai namanya, dan juga mendirikan koloni Amerika Utara di Florida. Raja Filipe berkuasa rentang tahun 1554 sampai 1598-an. Dalam penelitian Mokhtar Naim menyebutkan pendiri kota Manila adalah Raja Sulaiman, yang mana berasal dari Minangkabau. Apa yang disebutkan Mokhtar Naim juga diamini sejarawan dari Universitas Andalas, Profesor Gusti Asnan. Menurutnya, apa yang dikatakan Mokhtar Naim sangatlah masuk akal dan didukung dengan fakta-fakta sejarah. Dilihat dari pola emigrasi orang Minang yang luas, jejak Minangkabau bisa ditemukan di Sabah, Sarawak, Sulu, atau Filipina Selatan, Kalimantan, dan Brunei. Bisa dibilang kalau orang Sulu berasal dari Minangkabau. Tapi tidak semua orang Sulu orang Minang, itu ungkap beliau. Tapi dari sumber lain juga mengatakan Raja Sulaiman merupakan anak dari Sultan Bolkiah Ibnu Sulaiman Sultan Brunei. Dan ibunya adalah Laila Mancanai, seorang putri dari Kesultanan Sulu, cucu dari Raja Bagindo. Ia juga mempunyai keturunan Tagalog dan merupakan cucu kepada Raja Lontok dan Dayang Kalangitan. Raja Sulaiman juga keponakan dari Raja Matanda, penguasa Luzon atau Seludong, dan Lakandula, penguasa Tondo, yang bersama-sama mengendalikan kekuasaannya dari Manila. Makanya banyak yang berpendapat Manila ini dipimpin oleh 3 raja. Konsep ini saya rasa cocok juga dengan konsep Raja Tigo Selo di Minangkabau. Tapi kita abaikan saja cerita itu. Kita akan bercerita sedikit tentang Manila ini. Pada waktu itu Manila adalah negeri yang menganut agama Islam paling utara di Nusantara dan menjalinkan hubungan dekat dengan Kesultanan Brunei, Kesultanan Sulu, dan Kesultanan Ternate. Kesultanan Brunei mencapai kejayaannya pada masa abad ke-15 sampai 17. Ketika daerah kekuasaannya mencapai seluruh Pulau Kalimantan dan Kepulauan Filipina, Brunei terutama paling kuat dalam masa pemerintahan Sultan kelima, yaitu Sultan Bolkiah Ibni Sultan Sulaiman, ayah dari Raja Sulaiman, atau juga disebut sebagai Nakhoda Ragam, tahun 1485 sampai 1524.
yang terkenal karena perjalanan-perjalanannya di Sumatera hingga menaklukkan Manila, Sulu, Sabah, dan sebagian Kalimantan. Setelah kedatangan bangsa Spanyol yang dipimpin Martin de Gueiti dan Juan de Salcedo ke Manila, disambut baik oleh Raja Sulaiman. Raja Sulaiman menjalin kerjasama dan menawarkan rempah ratus ke mereka, serta dayang-dayang sebagai hadiah. Tetapi setelah beberapa minggu kemudian, Raja Sulaiman mulai sadar bahwa Spanyol sudah mengambil kesempatan dan mencoba untuk merebut kota Manila karena faktor kekayaan hasil buminya. Dan Raja Sulaiman mencium usaha pemurtatan. Dia juga mengkonsolidasikan pemerintahannya dan mempertahankan keislaman dengan mencegah para misionaris memasuki permukiman muslim dan mengobarkan perang melawan Spanyol jika mereka nekat berusaha untuk tetap masuk. Pada akhirnya Raja Sulaiman melancarkan serangan kepada bangsa Spanyol di Manila. Meski begitu, Raja Sulaiman benar-benar muslim berhati singa, tidak ada kata takut. Beberapa tahun kemudian dia melawan Spanyol lagi. Dia meminta kepala suku lain dari Hagonoy, Macabebe, dan Barangay, tetangga Bulacan, dan Pampanga lainnya untuk memperjuangkan kebebasan mereka bersama-sama. Namun pamannya Raja Lakandula dari Tondo tidak membantunya dalam pertempuran sengit di Bangkusai ini. Sementara Raja Matanda sudah meninggal 3 tahun sebelum Raja Sulaiman tewas. Raja Sulaiman meninggal saat berjuang untuk kehormatan dan kebebasan Manila. Raja Sulaiman adalah salah satu pahlawan Filipina paling pemberani. Dan patungnya dibuat di sentral kota Manila untuk mengabadikan perjuangannya dan kepemimpinannya yang singkat namun berkesan panjang sepanjang masa. Raja Sulaiman meninggal pada tahun 1575. Jadi kesimpulan dari cerita saya ini adalah, apakah dia orang berdarah Minang? Jawabannya betul. Raja Sulaiman berdarah Minang. Meski tidak 100% berdarah Minang. Dia berdarah Minang dari pihak ayah, yang mana kakek dari ayahnya Bolkiah Ibni Sulaiman adalah Wang Alak Betatar, dan ibunya keturunan dari Raja Bagindo dari Sulu, yang mana juga asli dari Minangkabau. Jadi kedua belah pihak ada keturunan Minangkabau. Mudah-mudahan ini jadi penghibur sambil belajar untuk kita semua. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf lahir dan batin. Oke, terima kasih semuanya. Jadi itu dia cerita tentang kota Manila yang didirikan oleh Raja Sulaiman. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Dan seperti biasanya, semakin maju lagi Minangkabau, semakin maju lagi Indonesia. Tetap di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.